Halo sob, selamat datang kembali di channel Pedia Film. Kali ini gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul My Teacher, My Obsession. Bercerita tentang seorang guru yang bernama Chris, yang gak ganteng-ganteng amat sih sebenarnya. Cuma dia beruntung banget. Chris itu diperebutkan sama dua siswi, yaitu Kayla dan Tricia. Yang sebenarnya kalau dia dapet dua-duanya itu sangat melengkapi. Yang satunya besar dan kenyal, dan yang satunya diem-diem gimana gitu. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja sob kita ke alur ceritanya. Riley baru pindah sekolah ini ke sekolah di mana tempat ayahnya mengajar. Walaupun dia anaknya guru, tapi si Riley ini kayaknya nggak mau terlalu diekspos. Scene berpindah ke Kayla yang lagi memegang kamera. Dia pun dengan sibuknya memfoto semua orang yang lagi ada di aula shop. Namun tiba-tiba datanglah Tricia dan gengnya yang meminta Kayla untuk memfoto mereka bertiga. Tricia pun mencoba menggoyang-goyangkan sedikit semangkanya di depan Pak Guru. Tapi kali ini Pak Guru masih kuat menahan godaan. Di sisi lain, Kayla diam-diam anget nih rahimnya merhatiin Pak Guru dari pojokan. Ditambah lagi pakai kacamata yang semakin membuat mukanya semakin berkarakter. Dan singkat cerita, kelas pun selesai. Kayla pun mulai merasa cemburu saat Pak Guru melambaikan tangannya ke Riley. Dia pun merasa aneh. Sampai saat ini dia nih nggak tahu kalau si Riley ini adalah anaknya Pak Guru. Kayla pun semakin penasaran setelah melihat si Riley pulang bareng dong sama si Pak Guru. Jadi si Kayla ini hanya tinggal berdua sama ibunya yang seorang single parent. Belakangan ini ibunya lagi bersemangat banget karena dia ini mulai menemukan rasa cintanya lagi. Kayla pun semakin penasaran siapa sih cowok yang berhasil membuat ibunya kelepek-kelepek. Namun ibunya masih nggak mau menceritakan ke Kayla. Si Kayla pun banyak menghabiskan waktu bermain di rumahnya Riley. Akhirnya Kayla tahu kalau Riley adalah anaknya Pak Guru. Riley juga cerita nih kalau bapaknya juga seorang single parent sob. Ibunya Riley ini selingkuh tepat di depan bapaknya. Ya akhirnya sekarang hanya tinggal berdua dengan bapaknya. Singkat cerita, saat Riley lagi mandi, si Kayla ini pun nyelonong ke kamarnya Pak Guru. Dia pun mengendus dan merasakan aroma-aroma badannya Pak Guru. Kayla pun mengusap-ngusap spraynya Pak Guru. Ada yang anget nih sob kayaknya. Di sore harinya ibunya pun udah cantik banget menggunakan dress dan siap untuk kencan dengan sosok misterius ini. Bel pintu pun berbunyi dan setelah dibuka yang datang adalah si Pak Guru dong. Kayla pun kaget bukan main. Kayla akhirnya berpikir keras gimana caranya merusak rencana kencan mereka. Kayla pun dengan sangat sengaja menumpahkan air di bajunya Pak Guru sehingga Pak Guru dan ibunya pun pacaran di rumahnya. Akhirnya mereka pun makan malam di rumah bertiga sampai akhirnya ibunya Kayla ini memberikan kode kalau mereka mau bercocok tanam. Kayla pun akhirnya mengalah dan pergi ke kamarnya. Tapi baru aja pemanasan, tiba-tiba si Kayla ini datang dan merusak suasana ibu dan Pak Guru yang lagi mau bercocok tanam. Kayla pun kesempatan banget merasakan pelukan hangat dari Pak Guru yang emang gak ada rasa apa-apa sama si Kayla. Ia pun memegang tangannya Kayla karena ya memang biar nih anak diem aja gitu. Udah tahu lagi tegang sama ibunya malah digangguin. Di sekolah Tricia pun mulai mendekati Riley juga. Ia pun mengajak Riley untuk pergi jalan-jalan. Si Kayla pun tahu hal ini. Dia pun akhirnya kasih tahu ke Riley sebuah cerita yang tidak mengenakan tentang Tricia. Kayla pun langsung nyamperin Tricia dan mendobrak lokernya. Kayla meminta Tricia untuk jauh-jauh deh sama si Riley. Tapi ini belum seberapa. Kayla pun bermain playing victim. Dia memfoto dirinya sendiri dengan gaya yang sangat menggoda. Dia menurunkan sedikit-sedikit bajunya. Dan seakan-akan nih ada yang mengerjainya dan menaruh foto itu ke dalam lokernya. Dan tentu hal ini membuat Riley, Pak Guru dan ibunya percaya kalau dirinya memang lagi dikerjain sama seseorang. Terutama si Riley sih.
percaya kalau Kayla adalah perempuan baik-baik dan apa yang diomonginnya itu benar, Kayla dan Pak Guru pun semakin akrab. Dia pun diajak pulang bareng. Ya tentu si Kayla seneng banget dong. Tapi mukanya langsung berubah pas Pak Guru bilang kalau nanti malam dia dan ibunya mau kencan lagi nih. Dan benar aja dong, lagi-lagi si Kayla main playing victim menjadi Tricia dan mengirimkan SMS nakal ke nomornya Pak Guru. Hal ini pun lalu dibaca sama ibunya Kayla dan Pak Guru langsung bangun keluar rumah. Pak Guru yang kebingungan apa yang terjadi pun disamperin sama Kayla yang cuma pakai daster yang sangat tipis. Tanpa banyak basa-basi, Kayla pun masuk ke mobilnya Pak Guru dan mulai meraba-raba badannya Pak Guru yang berisi. Tapi Pak Guru masih mencoba melawan si Kayla. Namun si Kayla langsung lompat-lompat dan membuat si bapak cuma bisa diam tertunduk di depan si Kayla. Setelah icip-icip dikit, si Kayla pun pergi ninggalin si Pak Guru di mobil. Kayla pun seneng banget. Akhirnya sedikit demi sedikit bisa menikmati Pak Guru. Dan tak lupa mematahkan HP yang ia pakai untuk SMS Pak Guru. Keesokan paginya di sekolah, Tricia disamperin sama polisi. Dia pun diminta ikut ke kantor polisi. Pas lagi enak-enak belajar. Saat kelasnya sepi, Kayla pun kembali berulah dengan gak pakai ancang-ancang. Langsung nyosor si Pak Guru. Pak Guru pun risih banget sama kelakuannya si Kayla. Dalam hatinya pun dia bilang, ini anak kenapa sih anjing? Ibunya Kayla pun kembali depresi dengan mabuk-mabukan sendirian di rumah. Ibunya pun cerita ke Kayla kalau polisi itu nemuin HP rusak yang dilokernya Tricia yang isinya foto-foto si Kayla. Singkat cerita, Riley nih lagi ngadain pesta di rumahnya. Kayla pun datang ke pesta itu. Namun matanya dia tuh cuma tertuju ke kamarnya Pak Guru. Setelah dia ngasih kado dan sedikit ngobrol dengan Riley, dia pelan-pelan masuk ke kamarnya Pak Guru. Ia pun kembali merayu dan mengajak Pak Guru untuk bercocok tanam sama dirinya. Tapi lagi-lagi Pak Guru menolak ajakan si Kayla. Tapi si Kayla nih gak tahu dia belajar sama siapa, kok jago banget ngerayu Pak Guru. Yang akhirnya dia tergoda untuk menggeprek si Kayla. Pas enak-enak lagi menggenjot, tiba-tiba Riley masuk ke kamarnya Guru dan melihat bapaknya yang lagi bugil sama sahabatnya sendiri. Makanya dikunci dulu bapak. Riley pun akhirnya memberitahu ibunya Kayla kalau bapaknya habis menggeprek anaknya si Kayla. Ibunya datang dong ke sekolah dan menggampar Pak Guru. Ibunya Kayla pun bilang dia bakalan memberitahu kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi si Kayla malah marah-marah sama ibunya karena merusak rencana yang sudah ia bangun secara baik-baik dan sempurna. Yang kasihan si Riley, dia pun bingung kenapa kok bapaknya bisa sebodoh ini begituan sama si Kayla. Tapi bapaknya menjawab dengan bijak dan tidak membela diri ataupun menyalahkan si Kayla. Riley pun yang sayang sama bapaknya lalu meluk bapaknya dengan diiringi kisah tangis. Selanjutnya si Kayla pun bermain playing victim lagi dengan berpura-pura dipukul oleh si Tricia. Padahal itu dirinya sendiri yang seakan-akan digebukin sama si Tricia. Pas banget sih Pak Guru dan Riley lagi lewat di depannya. Tricia pun lagi-lagi dibungkus sama polisi. Singkat cerita, si Riley pun dibawa ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit, si Riley ini bilang kalau dia dan bapaknya bakal menjauh dari Kayla. Namun si Kayla ini minta tolong sama Riley untuk meliput tim voli buat buku tahunan sekolah mereka. Ya karena kasihan sama si Kayla yang masih sakit, Riley pun mengiyakan permintaannya si Kayla. Walaupun lagi sakit, si Kayla ini masih aja menggoda Pak Guru. Namun kali ini Pak Guru udah benar-benar kuat imannya dan pergi meninggalkan si Kayla. Singkat cerita, Pak Guru dan Riley lagi di sekolah. Tiba-tiba si Kayla yang udah benar-benar gila banget nih, dia pun kabur dari rumah sakit dan menyerang si Riley yang lagi di lorong sekolah shop. Setelah dia menusuk si Riley, dia pun lalu menghampiri Pak Guru. Riley pun memaksa Pak Guru untuk memberikan jatah buat dirinya. Dengan bermodalkan pisau cukur, Pak Guru pun lagi-lagi cuma bisa duduk doang, menikmati Kayla yang merabat celananya yang semakin ketat nih. Tapi saat Kayla lemah, Pak Guru pun berhasil comeback melawan si Kayla. Namun akhirnya Pak Guru pun pingsan karena kepalanya kepentok kursi.
Selanjutnya terjadilah pertarungan final antara Riley dan Kayla. Kayla pun akhirnya berhasil dikalahkan dengan digebuk beberapa kali menggunakan kamera. Film ini pun berakhir dengan Riley dan Pak Guru yang pindah sekolah. Mereka memulai semuanya dari nol, hidup baru yang jauh dari Kayla Soap, dan film pun selesai.